Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Ingat anak-anak, di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Dan juga harus tetap rajin belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3. Mapelnya matematika ya. Materinya kita hari ini yaitu tentang ruas garis pada bangun ruang. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah belajar tentang bangun datar, sudah mengetahui apa saja itu bangun datar, sudah mengetahui apa ruasnya, sisinya, titik sudutnya, sudah tahu semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak belajar bangun ruang. Beda ya, bangun datar dan bangun ruang. Hari ini, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama sebagai berikut. Nah, itu adalah pengertian dari bangun ruang ya. Apa itu 3 komponennya? Nah, bagian-bagian bangun ruang. Ini ya komponennya, ada sisi. Sudah tahu ya mana sisi itu? Nah, bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Itu namanya sisi. Nah, yang kedua rusuk. Sudah tahu ya rusuk ya? Rusuk itu pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Ruas garisnya. Sudah tahu ya ruas garisnya? Oke, yang ketiga, titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jadi titik sudut itu pertemuan antara ruas garisnya ya, atau rusuknya ya. Nah, sampai di sini tahu ya anak-anak pengertian bangun ruang. Ada 3 komponen ini yang perlu kalian tahu. Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Ya. Nah, jenis-jenis bangun ruang yang umum dikenal adalah, nah, ini dia. Ini adalah contoh-contoh bangun ruang. Ya. Ada 5 segi, 4. Ada tabung, ada kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Nah, ini namanya bangun ruang. Dia bentuknya seperti bangun 3 dimensi ya. Dia punya 3 komponen tadi. Ada rusuk, ada titik sudut, juga ada sisi ya. Ini namanya bangun ruang. Jadi misalnya nih, nanti disimak penjelasan Ustadzah di slide selanjutnya ya. Tonton ini videonya sampai selesai. Nah, anak-anak sudah tahu ya, kalau kalian punya bangun-bangun seperti ini, atau miniatur, biasanya tuh banyak buat belajar bangun-bangun seperti ini. Nah, itu namanya bangun ruang ya. Nah, selanjutnya, ruas garis pada bangun ruang. Bangun ruang juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Nah, perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Nah, ini sudah contohkan bangun kubus ya. Nah, ini ada apa anak-anak? Ini namanya kubik ya, apa? Yang buat main itu bisa dibolak-balik. Nah, ini tuh bentuknya kubus ya. Ini bentuknya tuh kubus. Nah, kalau digambar jadinya seperti ini. Nah, ya.
ada garis putus-putusnya yang dalamnya. Jadi dikasih huruf sebagai tanda ya nanti. Ini dikasih huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini sebagai tanda nanti di ujung-ujungnya ini, di titik sudutnya, setiap titik sudutnya dikasih huruf. Sebagai tanda nanti kalau kita mau mencari ruas garisnya ya. Jadi ini ada contohnya, itu ruas garis pada kubus, ini bangun kubus ya. Rusuknya sama semua. Jadi ini namanya bangun kubus. Pada kubus di samping adalah ruas garis itu yang mana? Ruas garis itu pinggir-pinggirnya, garis pinggir-pinggir ini. Ya. Yang dalam juga sama. Yang dalam garis putus-putus ini juga dihitung karena ini termasuk garis, ruas garis. Kalau dari dalam seperti ini, ditulisnya, digambarnya dengan garis putus-putus ya. Nah, ruas garisnya apa saja? Mana saja? Ruas garis pada kubus ini yaitu, ini ada panahnya, sudah dipanah, ini namanya ruas garis. Ya, AB adalah AP. AP itu dari ujung sini ke ujung sini. A, B. Ini ruas garis pertama. B, C. Ya. BC ini BC, kemudian CD diurutkan ya, kemudian A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, yang berdiri juga dihitung, B, F, C, G, kemudian D, H. Jadi kalian menghitungnya atau menulisnya di huruf awal dulu. A sama B kan duluan. A berarti A, B. Jangan B, A ya, jangan dibalik ya. Karena kita mengikuti urutan huruf abjad ya. Kalau ini misalnya A benar. Benar, ini namanya ruas garis, tapi kita tidak mengikuti aturan huruf abjad. Nah, kita harus mengikutinya, yaitu dimulai dari A dulu. A dan E duluan mana? Duluan A kan? Berarti ditulisnya A, E. Kemudian E, F. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi ada berapa kira-kira ruas garisnya bangun kubus ini? Kubus ini memiliki 12 ruas garis. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ABC, AB, BC ini dihitung semuanya ada 12. Jadi ruas garis pada bangun kubus itu adalah 12 ruas garis. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan bangun ruang berbentuk balok berikut. Nah, ini balok ya. Ini apa? Kardus ya anak-anak ya? Ya, ini adalah kardus. Nah, kemudian ini kalau digambar jadinya seperti ini ya. Bangun ruang itu dalamnya bisa diisi karena kan ada ruangnya. Ini kardus, contohnya kardus ini kalau dibuka kan dalamnya bisa buat wadah, bisa dikasih barang-barang, bisa diisi barangnya. Ini namanya bangun ruang. Dalamnya ada ruangnya ya. Kalau digambar seperti ini hampir sama dengan bangun kubus, cuman kalau balok itu kan rusuknya panjangnya berbeda ya. Nah, itu namanya balok. Nah, ruas garis pada balok di samping adalah sama ya caranya seperti tadi, kita kasih huruf P, Q, R, S, T, U, V, W. Ujung-ujungnya, di ujung-ujungnya, di tiap titik sudutnya. Sebagai tanda kita untuk mencari ruas garis. Kemudian dicari ruas garisnya mana saja? P, Q, Q, R. Sama seperti tadi semuanya. Caranya sama. Kemudian jika dihitung itu balok memiliki